Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur Tuhan karuniakan satu kehidupan yang baru, rahmat-Nya yang baru, anugerah-Nya yang baru yang dapat kita nikmati, bahkan menjadi pertolongan bagi kita menjalankan banyak perkara sepanjang hari ini. Dan bersama-sama di dalam Bread of Life kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan bagi kehidupan setiap kita murid-muridnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Allah yang setia peliharakan kami, memberkati kami sepanjang malam pada saat kami tidur. Dan pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami anugerah yang baru yang dapat kami nikmati, bahkan menjadi pertolongan, bekal bagi kami menjalani banyak perkara sepanjang hari ini. Berkati kami semua, Sobat Messenger, ketika kami mengawali hari kami pagi hari ini dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang berikan pengertian sehingga firman Tuhan ini kami simpan, kami mengerti, kami taati, kami lakukan dalam kehidupan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat ke-11 hingga ke-19. 1 Timotius pasal 6 ayat 11 hingga ke-19. LAI berikan judul di sana berikut ini, pesan penutup. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati.
Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah jalan kemuritan. Jalan kemuritan. Dalam hidup yang kita jalani sekarang ini, kita menyadari bahwa tidak ada cara yang mudah untuk mencapai satu tujuan atau perubahan yang lebih baik. Tidak ada cara yang mudah bagi kita untuk mencapai satu tujuan atau mengubah hidup ini menjadi sempurna. Misalnya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada cara yang mudah untuk kita menjadi langsing. Beraneka macam diet mungkin kita pernah lakukan, tetapi tidak banyak perubahan yang terjadi, yang menjadi impian kita, yang menjadi tujuan kita. Atau tidak ada cara yang mudah untuk tubuh ini menjadi sehat. Bagi kita yang mengalami sakit penyakit, ketika kita minum obat, kita berharap bisa sembuh, bisa pulih. Tapi realitanya ternyata tidak semata-mata obat yang menyembuhkan. Pola hidup, pola makan, pola istirahat, banyak hal yang mempengaruhi kehidupan kita agar tubuh ini bisa menjadi sehat. Jadi tidak ada cara yang mudah, tidak ada cara yang gampang, singkat untuk tubuh kita menjadi sehat. Atau juga tidak ada cara yang mudah bagi kita yang kecanduan alkohol, minuman keras ini dapat bebas dengan seketika. Seorang pecandu alkohol, dia datang kepada seorang pendeta dan meminta pendeta ini mendoakan dia agar bebas dari kecanduan alkohol. Seketika bahwa dia tidak lagi ingin minum minuman keras. Ketika Pak Pendeta ini mendengar keinginan sang pecandu alkohol ini, kemudian dia memberikan satu nasihat. Bahwa tidak ada cara yang mudah, tidak ada cara yang cepat bagi kamu dapat melepaskan diri dari kecanduan alkohol. Itu semua membutuhkan proses. Maka aku berikan nasihat kepadamu, bacalah firman Tuhan setiap hari. Taatilah dan lakukanlah firman Tuhan setiap hari. Dan pergilah ke pertemuan-pertemuan mereka, para pecandu alkohol yang ingin lepas daripadanya. Kau dapat belajar, saling memperhatikan, saling mendukung bagaimana dapat lepas dari kecanduan alkohol. Tidak ada cara yang mudah, tidak ada cara yang cepat, tapi Tuhan sanggupkan ketika engkau setia membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Kamu punya orang-orang sahabat-sahabat yang akan mendukungmu bertumbuh menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, demikian juga ketika kita sebagai murid-murid Kristus ingin bertumbuh semakin serupa dengan Yesus Kristus. Tidak ada cara yang mudah, tidak ada cara yang cepat kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kecuali kita mau mengikuti Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Dalam komitmen kemuritan, di dalam setiap ibadah minggu, kita berkata di sana, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Itu menunjukkan bahwa kehidupan menjadi serupa dengan Yesus Kristus
mengenal kehendaknya, perintahnya, perlu proses. Tidak seketika kita berubah, sesaat dan menjadi sempurna. Karena itu, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius dan mengajarkannya kepada orang-orang percaya, termasuk kita semua, bahwa ketika kita mau hidup menjadi serupa dengan Yesus Kristus, dikatakan dalam ayat ke-11 di sana, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ada satu usaha kerja keras yang tekun kita melakukannya setiap hari dalam perjalanan kita mengikut Yesus Kristus. Kejarlah hidup yang kekal bukan berarti bahwa kita tidak ada jaminan kehidupan yang kekal. Kemudian kita mengejarnya, tidak. Hidup yang kekal berarti kita bertumbuh semakin serupa dengan Yesus Kristus yang adalah hidup kekal itu sendiri. Jadi dalam hidup kita sebagai murid Kristus, jalan kemuridan adalah kita harus bekerja keras terus-menerus dengan tekun untuk dikatakan tadi mengejar keadilan, melakukan apa yang benar, yang baik bagi sesama kita, beribadah, penghormatan kita, pengucapan syukur kita kepada Allah, dan membagikan kasih Kristus itu kepada sesama. Kesetiaan kita kepada Tuhan dalam berbagai rupa-rupa pergumulan, kesulitan yang kita hadapi. Kita hanya melihat apa sih mau Tuhan untuk saya lakukan untuk menjadi pulih dalam kehidupan dalam dunia ini. Kasih, kesabaran, dan kelembutan ketika hidup bersama dengan sesama. Bagaimana kita dapat menyaksikan kasih Kristus itu kepada sesama, kepada dunia, bahkan mereka yang hidup berbeda dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, tidak ada jalan yang mudah bagi kita untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus, kecuali kita mengikuti Dia, membaca firman Tuhan setiap hari, mengerti, memahami pengajaran Yesus Kristus, serta meneladani apa yang sudah Yesus kerjakan dalam kehidupannya di tengah dunia ini. Ketika kita setia untuk mentaati segala kebenaran dan kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan hari demi hari, meski mungkin kita pernah gagal, meski penuh dengan tantangan dan ancaman, tapi Roh Tuhan, Roh Kudus memampukan kita untuk terus mengalami perubahan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, jalan kemuridan bukanlah jalan yang mudah, tapi kita percaya Roh Kudus yang tinggal dalam hati diri kita, yang menolong kita untuk mau taat, untuk mau setia melakukan segala pengajaran Yesus di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tidaklah mudah untuk kami berubah, untuk kami mencapai satu tujuan. Tidak ada cara yang cepat, tidak ada cara yang mudah, semua membutuhkan proses. Ketika kami setia,
ketika kami terus bertekun, maka pemulihan demi pemulihan, kebaikan demi kebaikan pun boleh kami alami. Demikian juga dalam kehidupan kami sebagai murid Kristus yang ingin menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Tidak ada cara yang mudah dan cepat selain mengikuti Yesus setiap hari dalam kehidupan kami. Membaca firman Tuhan, di sana ada pengajaran firman Tuhan, pengajaran Yesus, teladan Yesus yang menjadi acuan, perintah untuk kami kerjakan, kami lakukan setiap hari. Meski kami kadang gagal, meski kami tergoda dan jatuh dalam pencobaan, meski kami takut dengan ancaman, tapi sungguh Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami, diri kami, yang memampukan kami untuk terus bertekun setia melakukan segala pengajaran, kehendak, dan teladan Kristus setiap hari, sehingga setiap kami murid Kristus bertumbuh semakin serupa dengan Yesus Kristus. Itu perlu kerja keras, itu perlu ketekunan terus-menerus, dan Tuhan tolong kami. Berkati sepanjang hari ini dalam perjalanan kehidupan kami, ada tugas, peran, tanggung jawab yang dipercayakan. Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkau akan membuatnya berhasil. Segala perjalanan kehidupan kami, berikan perlindungan, keselamatan, dan damai sejahtera dalam berbagai tantangan kehidupan yang kami alami. Kami berdoa bagi kami yang sakit, bagi kami yang lemah tubuh. Sungguh Tuhan sembuhkan, pulihkan kami dengan kekuatan yang baru. Bagi kami yang berduka, kesepian, Kau berikan penghiburan yang sejati dari Roh Kudus. Bahkan sahabat, kerabat yang boleh mendampingi kami, menghiburkan kami. Bagi kami yang ada dalam beban berat, pergumulan dalam hidup ini, Tuhan yang peduli, mengerti atas setiap seruan hati kami, jeritan hati kami, dan Tuhan berikan pemulihan, jalan keluar, kebaikan, damai sejahtera dalam hidup kami. Berdoa untuk setiap anggota keluarga Sobat Messenger, dimanapun kami berada, baik kami yang tinggal bersama ataupun terpisah, mereka ada di kota bahkan negara yang lain. Sungguh Tuhan, Engkau yang mengerti setiap pergumulan kehidupan mereka. Tuhan yang akan pelihara, Tuhan yang akan cukupkan segala kebutuhan setiap hari. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, segenap hamba Tuhan, penatua, diaken, kami boleh bersatu hati dalam menggembalakan, melayani setiap jemaat dalam berbagai pelayanan yang diselenggarakan, ibadah yang diadakan, membawa pertumbuhan yang semakin serupa dengan Yesus Kristus bagi setiap jemaat. Tuhan akan berkati, cukupkan segala kebutuhan pelayanan di tengah-tengah gereja-gereja Tuhan melalui dukungan anak-anak-Mu, sehingga gereja-gereja yang ada, ya Tuhan, kami hidup di atas dasar Yesus Kristus dan pengajaran firman Tuhan Alkitab yang menjadi otoritas dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami dalam kehidupan di tengah masyarakat, gereja-gereja Tuhan boleh menyaksikan kasih Kristus, membawa damai, membawa sukacita, kebaikan, bahkan bagi mereka yang berkepercayaan yang lain.
Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Kau berkati untuk pemerintah, aparat keamanan, aparat hukum dalam menjalankan berbagai rupa tanggung jawab. Tuhan karuniakan hikmat, kesungguhan, ketulusan, kejujuran, dan takut akan Tuhan, sehingga dalam setiap pelayanan mereka mendatangkan kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, kedamaian di tengah masyarakat. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, serta penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus, bertumbuh semakin dengan serupa dengan Yesus Kristus di dalam perjalanan kehidupan kita, bersama dengan Yesus Sang Gembala yang mencurahkan berkat-Nya atas kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, jalan kemuridan serupa dengan Yesus Kristus. Tidak ada cara yang mudah, tidak ada cara yang cepat, selain kita membaca firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan, teladan Yesus, dan ketika kita setia bertekun melakukannya, maka pertumbuhan sebagai murid serupa Kristus boleh kita alami setiap hari. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.